Dalam keheningan padang gurun yang membakar, di bawah langit yang membisu tanpa belas kasihan, seorang pria berjalan sendirian. 40 hari tanpa roti, 40 malam tanpa air, hanya angin, batu, dan kesunyian. Namun di tengah sunyi itu, pertarungan terbesar bukanlah melawan lapar, melainkan melawan godaan. Ketika dunia belum mengenal mukjizatnya, dan sebelum salib menanti di ujung jalan, ia harus menghadapi sang penggoda, bukan dengan pedang, bukan dengan kuasa, melainkan dengan kebenaran. Inilah kisah tentang iman yang diuji, ketaatan yang tak tergoyahkan, dan kemenangan yang lahir di padang gurun. Bayangkan layar gelap, angin gurun terdengar panjang dan sepi. Matahari membakar tanah tanpa ampun, 40 hari tanpa makanan. Tubuhnya lemah, langkahnya berat. Di tengah padang gurun yang sunyi itu berdiri satu sosok, Yesus Kristus. Tidak ada murid, tidak ada mukjizat, tidak ada tepuk tangan, hanya lapar. Dan tepat saat tubuhnya berada di titik terlemah, datanglah suara itu. Tenang, licin, menggoda. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kamera menyorot batu-batu kasar di tanah. Batu yang bisa saja berubah menjadi roti hangat. Roti yang bisa mengakhiri penderitaan dalam sekejap. Ini bukan sekadar soal makanan. Ini soal identitas. Ini soal membuktikan diri. Ini soal menggunakan kuasa demi kenyamanan. Musik menegang. Apakah dia akan memilih jalan mudah? Lalu, dengan tubuh lemah namun hati teguh, ia menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan dengan kuasa, bukan dengan mukjizat, tetapi dengan kebenaran. Di saat paling lapar, dia memilih taat. Dan di padang gurun yang sunyi itu, pertarungan pertama dimenangkan. Langit malam menyelimuti kota suci. Lampu-lampu minyak berkelip di bawah sana. Angin bertiup tinggi di atas atap bait Allah. Di puncak yang menjulang itu berdiri Yesus Kristus. Jauh di bawah halaman bait Allah terlihat kecil. Satu langkah lagi, dan tubuh manusia biasa pasti hancur. Lalu muncul sosok itu lagi. Tenang, percaya diri, seolah-olah tahu titik lemah manusia. Dengan nada yang terdengar rohani, ia berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bukankah ada tertulis, malaikat-malaikat akan menopang engkau? Musik menegang, kamera menyorot wajah Yesus. Ini bukan soal lapar lagi, ini soal pembuktian. Bayangkan jika ia melompat, malaikat turun. Semua orang melihat, namanya langsung tersebar, tanpa perjuangan, tanpa proses. Satu aksi spektakuler, dan dunia akan percaya. Tapi, apakah iman dibangun dengan sensasi? Apakah Tuhan harus diuji untuk membuktikan kuasanya? Angin makin kencang, sunyi sesaat, lalu dengan suara tegas namun tenang, ia menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu. Tidak ada lompatan, tidak ada pertunjukan, tidak ada pamer kuasa, hanya ketaatan. Dan di ketinggian bait Allah itu, yang jatuh bukanlah Yesus, melainkan jebakan si penggoda. Gurun kini terasa berbeda, bukan lagi soal lapar, bukan lagi soal pembuktian, ini tentang kekuasaan. Sosok itu membawa Yesus Kristus ke tempat yang sangat tinggi. Tiba-tiba layar berubah megah, gunung menjulang, langit merah keemasan, dan di hadapannya terbentang pemandangan luar biasa, kerajaan demi kerajaan. Istana, pasukan, mahkota, sorak-sorai rakyat, kemuliaan dunia dalam satu pandangan. Musik orkestra membesar, lalu suara itu berkata, pelan tapi penuh ambisi. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bayangkan tawaran itu, tanpa salib, tanpa penderitaan, tanpa pengkhianatan, tanpa darah. Hanya satu tindakan kecil, satu kompromi singkat, satu sujud. Kamera menyorot wajah Yesus. Ini bukan tawaran main-main, karena dia memang datang untuk menjadi raja.
Tetapi bukan raja dengan cara dunia. Sunyi, angin berhenti. Lalu dengan suara yang mengguncang keheningan gurun, ia berkata, "Enyahlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Musik meledak, cahaya menyinari puncak gunung, kerajaan dunia memudar seperti bayangan. Dan di saat itu, kemenangan terbesar bukan terjadi di istana, bukan di hadapan ribuan orang, melainkan di tempat sunyi, di mana tidak ada yang menonton. Pesan penting dari kisah ini, setiap orang pasti punya padang gurun, masa-masa lelah, masa-masa lapar, bukan hanya lapar makanan, tetapi lapar akan pengakuan, keberhasilan, dan jalan pintas. Godaan akan selalu datang dalam 3 bentuk. Memuaskan diri sekarang juga, membuktikan diri supaya terlihat hebat, mengambil jalan cepat menuju sukses. Namun kisah ini mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Kemenangan terbesar tidak terjadi di depan umum, tetapi dalam keputusan pribadi saat tidak ada yang melihat. Iman sejati tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari keteguhan hati. Tidak semua jalan cepat adalah jalan yang benar. Jika Yesus bisa menang dalam kelemahannya, maka kita pun bisa berdiri teguh dalam pergumulan kita. Karena kemenangan bukan soal seberapa kuat kita, tetapi seberapa teguh kita berpegang pada kebenaran. Jadi saat padang gurun hidup datang, ingatlah, godaan mungkin berbicara keras, tetapi kebenaran selalu berbicara lebih kuat. Dan pada akhirnya, kegelapan tidak pernah menang atas terang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan menjadi bagian dari perjalanan iman bersama kami. Semoga kisah ini menguatkan, menginspirasi, dan membawa berkat dalam hidup Anda. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, tulis pendapat atau pesan Anda di kolom komentar, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Dengan subscribe, Anda ikut membantu kami menyebarkan lebih banyak cerita yang membangun dan penuh makna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.